Halo semuanya, selamat datang di RGB Cinema. Kali ini saya akan melanjutkan series All of Us Are Dead episode 3 dan 4. Dan bagi kalian yang ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah kami sediakan. Oke, siapkan headset serta cemilan dan kita langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan episode kemarin, di mana Jungsan yang terjatuh bersama para zombie yang menyerangnya. Semua orang mengira kalau dia telah menjadi santapan para zombie itu, namun ternyata tidak. Jungsan masih dapat bertahan dengan seutas tali yang sempat ia pegang. Bahkan Sohyu yang menjadi perdebatan mereka ternyata masih hidup dan hanya saja ia berbeda tempat dengan mereka semua. Di sini, Sohyu mencoba menghindar dari kepungan zombie yang menyerangnya dengan cara memanjat dinding ruangan tersebut. Di sana, dia juga melihat Jungsan yang tengah disibukkan dengan salah satu zombie yang berkelantungan tepat di bawahnya. Di sini, Sohyu memutuskan untuk melompat ke tali dan mencoba menendang zombie yang berkelantungan di bawah kaki Jungsan. Hingga akhirnya mereka berdua pun selamat dan bergabung dengan teman-temannya di ruang operator bersama Ibu Park. Di tempat lain, terlihat seorang wanita bernama Isu yang sebelumnya dilihat oleh beberapa atlet panahan kini melahirkan di dalam sebuah toilet. Setelah selesai melahirkan, ia mencoba membersihkan sisa darah yang menempel di tubuhnya dan pergi begitu saja meninggalkan bayinya di dalam toilet. Di tengah perjalanan pulangnya, ia dikejutkan dengan salah satu mobil polisi yang hilang kendali. Di sini, Hesu terlihat syok karena kejadian tersebut, tapi untungnya dia masih bisa selamat dan tak mengalami luka yang cukup parah. Melihat kejadian itu, Hesu teringat dengan bayinya yang ia tinggal tadi dan langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Kembali ke Pak Lee yang tengah diinterogasi. Di sini, tim penyidik menemukan hal yang aneh dari Pak Lee. Bahkan, ia juga berkata jika semua orang akan mati dan tak ada yang selamat. Di ruang operator, para murid Bu Park terlihat cekcok dan menuduh Gyeongsu yang membuat mereka hampir menjadi santapan para zombie tadi. Perselisihan itu semakin memanas antara mereka berdua, tapi untungnya Bu Park mencoba menenangkan mereka berdua. Setelahnya, mereka mencoba mencari informasi di internet mengenai wabah yang sedang mereka alami. Karena sampai saat ini belum ada bantuan maupun militer yang datang untuk menyelamatkan mereka semua. Namun pada saat itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok zombie yang turun dari selang bekas jalan mereka tadi. Kepanikan pun terjadi. Mereka mencoba menyingkirkan zombie itu dengan sebuah gagang sapu, namun tak berhasil. Hingga CPU pun menjadi korban, tapi hal itu malah berhasil dan membuat zombie itu pun terjatuh. Setelahnya, Nayun kembali membuat onar dengan mengatakan jika Gyeongsu telah tergigit oleh zombie. Padahal luka di tangan itu adalah luka dari goresan kaca waktu ia turun dari lantai sebelumnya. Di sini, mereka semua terlihat ketakutan dan mencoba mengurung Gyeongsu di sebuah ruangan. Sementara, salah satu orang pembuli dari Yosan tengah disibukkan dengan zombie yang menyerangnya di kantin sekolah. Di sana, dia dikepung oleh beberapa zombie dan mencoba menyelamatkan diri dari kepungan tersebut. Di sisi lain, tampak terlihat ibu dari Jungsan yang tengah memperbaiki restorannya. Setelah semua beres, ia tak sengaja melihat berita yang mengabarkan jika SMA Yosan tengah menjadi sorotan karena wabah virus zombie menyebar di sekolah tersebut. Si ibu juga tampak menelpon anaknya dan mulai menyusulnya ke sekolah tersebut karena Jungsan tak dapat dihubungi melalui sambungan telepon. Para tim penyelamat mulai mencoba mengevakuasi para staf guru yang selamat. Namun pada saat itu salah seorang tim ada yang tergigit oleh zombie, sehingga mereka berusaha untuk mengikat orang tersebut agar tak menginfeksi yang lain. Di tempat lain, para polisi membuat barikade pertahanan untuk menghalau para zombie yang haus akan darah. Di sana juga terlihat ibu dari Jungsan yang tergesa-gesa menyusul anaknya dan tak sengaja menabrak Isu. Meijin dan teman-temannya yang terjebak di sebuah toilet berusaha keras untuk keluar dari tempat itu. Mereka tampak frustasi karena kepungan zombie di mana-mana dan bantuan sama sekali belum kunjung datang. Setelah beberapa lama di karantina, Gyeongsu tak menunjukkan gejala apa-apa seperti yang dikatakan Nayun. Di sini, teman-temannya meminta Nayun untuk meminta maaf padanya karena telah mengatakan jika Gyeongsu akan berubah menjadi zombie. Namun di sini, Nayun terlihat tak meminta maaf, malah dia tampak membersihkan luka yang berada di tangan Gyeongsu. Tapi setelahnya, ia kembali menghina Gyeongsu. Mendengar perkataan Nayun, Gyeongsu semakin marah padanya. Malamnya, terlihat hidung Gyeongsu mengeluarkan bercak darah. Semua orang pun dibuat terkejut dengan hal itu. Padahal selama ini dia terlihat baik-baik saja. Perlahan-lahan, Gyeongsu mulai menunjukkan hal aneh seperti halnya orang yang tengah terinfeksi. Pandangannya juga mulai aneh dan tubuhnya perlahan dipenuhi bercak merah seperti zombie yang berada di luar sana.
Di sini, Chungsan berinisiatif untuk memancing Gyeongsu keluar dari tempat itu dengan cara bergelantungan di seutas tali yang berada di luar jendela. Melihat beberapa teman-temannya sedang bersedih, Namra, si ketua kelas pun mendatangi Nayun dan mengatakan jika dia tahu semuanya. Di mana sebelumnya Nayun mengoleskan darah zombie ke sapu tangan dan mulai mengoleskannya ke bekas luka di tangan Gyeongsu. Di sana, mereka berdua berdebat dan menantang Nayun untuk mengoleskan sapu tangan itu ke lukanya. Namun, di sana ia menolaknya dan mulai mengakui semua perbuatannya itu. Karena kejadian itu, mereka semua sangat marah, terutama sahabatnya yaitu Chungsan. Akhirnya, mereka semua mengusir Nayun dari tempat itu. Park yang melihat kejadian itu sangat merasa kesal. Namun, di sini ia berusaha untuk menyusul Nayun dan menyelamatkan dari para zombie. Sementara ayah Onju terus mengkhawatirkan putrinya karena sampai saat ini putrinya tak kunjung dapat dihubungi. Keesokan paginya, terlihat seorang pria yang sedang melakukan live streaming. Dia berencana pergi ke SMA Yosan untuk melakukan uji nyali dan meningkatkan jumlah view dan memastikan kebenaran jika wabah zombie itu ternyata ada. Singkat cerita, pria itu secara diam-diam masuk dan mulai melakukan live-nya di SMA Yosan secara diam-diam. Di tempat lain, ibu dari Chungsan kini telah sampai di SMA Yosan dan ia juga berusaha memanjat tembok yang berada di sana. Di sini, ibu Chungsan mulai masuk dan melihat sahabatnya dari anaknya yaitu Gyeongsu. Dia mulai menanyakan keberadaan Chungsan padanya. Namun karena sang ibu tak tahu jika Gyeongsu telah menjadi zombie, akhirnya ia pun diserang begitu saja. Chungsan yang masih bersedih sepeninggal sahabatnya perlahan mulai mengikhlaskannya. Bahkan Onju juga terus menyemangati Chungsan seperti yang Chungsan lakukan padanya. Untuk mencairkan suasana, Onju mulai menghibur Chungsan dengan mengatakan jika dia ingin makan ayam goreng masakan dari ibu Chungsan. Hingga akhirnya mereka mulai berpikir tentang cara mereka keluar dari tempat tersebut. Di saat mereka semua tengah berkumpul dan memikirkan cara keluar dari sana, si gendut Daisu tampak ingin buang air besar dan melakukan segala cara untuk bisa bongkar muatan. Bahkan jendela pun menjadi sasarannya. Namun saran itu tak di-ACC oleh teman-temannya. Hingga di saat ia mulai tak sanggup menahannya lagi, beberapa teman-temannya mencoba membantu dan membuat toilet darurat di ruangan tersebut. Setelah itu, mereka semua kembali berdiskusi untuk menghubungi para regu penyelamat agar secepatnya mereka bisa dievakuasi dari tempat itu. Namun beberapa murid laki-laki mengatakan jika bantuan pasti akan datang besok pagi. Sementara di atap sekolah terlihat Yeonjae dan seorang temannya masih berada di sana. Di sana mereka juga membahas tentang ancaman kemarin yang ditunjukkan pada Yeonjae, yang dimana salah seorang pembuli akan menyebarkan videonya ke semua orang. Di tempat lain, ayah Onju mengatakan jika bantuan akan datang pukul 11 siang. Di sana mereka mencoba membuat toilet darurat karena ada salah satu orang yang ingin buang air besar. Setelah itu, dia berencana untuk mencari dan menyelamatkan putrinya. Namun ia dilarang karena mungkin semua zombie telah menguasai kota Yosan. Di sisi lain, seorang pembuli bernama Hilnam ternyata selamat dari kepungan zombie yang berada di kantin. Di sana, dia berusaha kabur dari sekolah tersebut menggunakan sepeda namun gagal. Hingga akhirnya dia memutuskan masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi dari kejaran zombie. Ternyata di ruang itu juga ada beberapa zombie yang mencoba menyerangnya. Di toilet, perdebatan antara Mijin dan Harin semakin memanas. Mijin juga menghina Harin jika ia tak akan selamat kalau dia terus mengandalkan anak panahnya saja. Mendengar perkataan itu, Harin terlihat sangat marah dan memukul Mijin. Kembali pada orang yang melakukan live streaming kemarin. Pada saat itu, dia memasuki sebuah bangunan kosong, yang ternyata di dalamnya dipenuhi dengan para zombie bocil. Melihat hal itu, dia langsung berlari dan mencoba bersembunyi. Di tempat lain, Pak Lee masih saja diinterogasi karena keterangan darinya sangat membingungkan tim penyidik. Di sana, Pak Lee juga memperingatkan jika dia telah memperingatkan detektif itu, namun dia tak percaya dengan semua perkataannya. Pada saat itu juga, Pak Lee teringat dengan anaknya yang sering keluar masuk rumah sakit akibat dibully. Bahkan ada salah satu yang paling membuatnya sakit hati, yaitu perkataan salah satu teman gurunya yang mengatakan jika hal itu wajar adanya. Bahkan kepala sekolah juga tak peduli dengan apa yang dikatakan Pak Lee tersebut. Sejak saat itulah Pak Lee mulai mengembangkan sebuah obat yang bisa membuat anaknya lebih kuat. Namun obat yang Pak Lee buat itu mengalami kegagalan dan membuat anaknya menjadi sosok zombie yang haus akan darah. Namun saat ditanya tentang obat penawar tersebut, Pak Lee ternyata tak memilikinya.
Di kantor polisi, para gerombolan zombie mulai menyerang, sehingga detektif itu harus membawa pergi Pak Lee. Bahkan di sana, Pak Lee yang melihat sosok zombie yang menyerang detektif itu, ia malah terlihat bahagia karena eksperimennya telah berhasil. Namun, di saat dia diserang oleh seorang zombie, Pak Lee mulai mengatakan rahasia sebenarnya. Dan contoh dari penawar itu berada di laptop yang berada di SMA Yosan. Mendengar hal itu, detektif itu segera bergegas pergi ke SMA Yosan. Namun, di luar ternyata sudah kacau serangan zombie di mana-mana. Bahkan ada seorang polisi yang tengah terjepit sebuah kendaraan yang berada di sana. Setelah itu, mereka pergi ke SMA Yosan. Sementara Pak Lee kini perlahan berubah menjadi zombie. Keesokannya, Jungsan dan yang lainnya mencoba mengecek keadaan di luar sekolah mereka. Mereka berharap para militer dan regu penyelamat berada di sana. Tapi harapan Jungsan itu sia-sia karena beberapa militer hanya lewat begitu saja. Dan di luar hanya tampak beberapa zombie yang tengah menikmati udara pagi. Mereka yang sudah terjebak berhari-hari kini mengalami puncaknya, di mana rasa tertekan dan kelaparan serta kehausan mulai menyerang mereka yang selamat di tempat itu. Di atap gedung, Yeonje mulai ketakutan karena si pembuli itu mengancam tepat jam 9 pagi dia akan menyebarkan videonya tersebut jika dia tak membayar sejumlah uang yang telah disebutkan beberapa hari yang lalu. Karena rasa tertekan itu, akhirnya Yeonje memutuskan untuk turun dan berusaha mencari keberadaan Gulnam. Namun, belum sempat menemukan si pembuli itu, Yeonje berakhir menjadi santapan para zombie yang telah mengepungnya. Di tempat lain, Jungsan dan Sohyo mulai bergegas untuk mencari handphone dan menghubungi beberapa militer. Karena bisa saja mereka belum juga datang karena mereka tidak tahu bahwa di sekolah tersebut masih ada yang selamat. Singkat cerita, mereka berhasil memasuki ke ruang guru dan mencoba mencari beberapa handphone yang berada di sana. Namun, tak disangka ternyata Yeonje yang tadi habis tergigit oleh zombie ternyata masih selamat dan dia juga berusaha menghancurkan beberapa handphone yang berada di sana. Tapi untungnya ada salah satu handphone yang masih selamat dan tak dirusak oleh Yeonje. Di saat Jungsan akan mengambil handphone tersebut, ternyata Yeonje melihatnya dan berusaha untuk mengejar mereka berdua. Jungsan lalu menyuruh Sohyo untuk keluar duluan, sementara Jungsan akan memancing perhatian para zombie itu. Di sisi lain, ayah Onju berusaha untuk menaiki gedung untuk mendapatkan bantuan. Ia pun menyuruh rekan kerjanya untuk membawa yang lain ke atas gedung. Sementara ia sendiri berusaha menahan zombie dengan semprotan air yang berada di sana, hingga mereka pun bisa sampai di atap gedung dengan selamat. Lalu Jungsan yang masih berjibaku dengan para zombie memutuskan untuk sembunyi di ruang kepala sekolah. Namun di ruang itu, Jungsan dikejutkan dengan Wilnam yang mencoba mengikat kepala sekolah. Melihat aksi Wilnam yang terlalu barbar, Jungsan memutuskan untuk merekam semua kelakuannya itu dan Jungsan mengancamnya akan menyebarkan video tersebut jika tak melepaskan kepala sekolah itu. Di sini, Wilnam seakan tak takut dengan ancaman dari Jungsan itu. Ia malah membunuh kepala sekolahnya dengan pisau yang ia bawa. Jungsan yang melihat temannya itu sudah mulai tak waras memutuskan untuk pergi dari sana. Hingga satu ketika, Wilnam melemparkan pisau yang ia bawa tepat mengenai tubuh dari Jungsan. Dan episode 3 dan 4 pun selesai.